Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ripal Pandu Pratama, NPM 2241130, Kelas Manajemen 22C. Teori Perspektif Kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Teori perspektif kepemimpinan menelaah berbagai sudut pandang dalam memahami fenomena kepemimpinan, dari sifat kepemimpinan, dari perilaku, hingga konteks organisasi. Lanjut, definisi dan konsep kepemimpinan, yaitu yang pertama, definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang kedua, komponen kepemimpinan, yaitu pemimpin, pengikut, dan situasi merupakan 3 komponen inti dalam kepemimpinan. Yang ketiga, fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan itu memotivasi tim, mengkoordinasi tim, dan mengambil keputusan strategis adalah fungsi dasar fungsi kepemimpinan. Lanjut, pendekatan sifat dalam kepemimpinan, yaitu ciri-ciri kepemimpinan, integritas, kematangan, dan motivasi diri adalah sifat-sifat yang umum dimiliki oleh pemimpin yang efektif. Yang kedua, teori sifat. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin dilahirkan, bukan dibentuk. Ciri-ciri kepemimpinan bersifat bawaan. Dan yang ketiga, kelemahan pendekatan. Teori ini dianggap selalu sempit karena mengabaikan faktor situasi dan perilaku juga penting. Lanjut, pendekatan perilaku dalam kepemimpinan. Ada 3, yaitu yang pertama, gaya berorientasi tugas. Pemimpin lebih menekankan adalah penyelesaian tugas, pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua itu gaya berorientasi hubungan, yaitu pemimpin lebih menekankan pada kepuasan dan kesejahteraan pengikut. Yang ketiga, gaya partisipatif. Pemimpin melibatkan pengikut dalam mengambil keputusan. Pendekatan kontingensi dalam kepemimpinan. Teori kontingensi. Efektivitas kepemimpinan tergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan situasi tertentu. Yaitu yang kedua, implikasi praktis. Pemimpin harus fleksibel dan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan tuntunan situasi. Yang ketiga, faktor situasional. Hubungan pemimpin, pengikut, struktur tugas, dan kekuasaan posisi adalah faktor situasi yang mempengaruhi. Itu sangat penting, itu sangat mempengaruhi. Yang keempat, kelebihan pendekatan. Mempertimbangkan faktor konseptual sehingga lebih realistis dalam menjelaskan kepemimpinan. Lanjut, kepemimpinan transformasional dan transaksional. Ada 3, yaitu yang pertama, kepemimpinan transformasional, yaitu memotivasi pengikut untuk mencapai kinerja di atas ekspektasi melalui visi, inspirasi, dan perubahan. Yang kedua, kepemimpinan transaksional, mempertahankan status quo melalui penghargaan dan hukum berdasarkan pencapaian tujuan. Yang ketiga, kepemimpinan efektif, kombinasi kepemimpinan transformasional dan transaksional untuk mencapai kinerja yang optimal. Kita lanjut, kepemimpinan etis dan kepemimpinan spiritual. Itu yang pertama, kepemimpinan etis. Kepemimpinan etis ini kepemimpinan yang berpijak pada nilai moral dan memberi teladan perilaku etis. Yang kedua, kepemimpinan yang spiritual. Pemimpinan ini
yang mendapatkan nilai-nilai spiritual, memotivasi pengikut, dan mencapai tujuan transendental. Yang ketiga, dampak positif. Kedua pendekatan ini dapat meningkatkan kepercayaan, komitmen, dan produktivitas pengikut, agar pengikut kita bisa dapat percaya kepada kita dan yakin dari tujuan kita itu. Kesimpulan dan implikasi praktis yaitu teori perspektif kepemimpinan menyediakan kerangka konseptual dan beragam memahami fenomena kepemimpinan. Implikasi praktis. Pemimpin perlu mengaplikasikan pendekatan yang sesuai dengan situasi untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan. Pengembangan pemimpin, pelatihan, dan pengalaman praktis dalam membantu mengembangkan kemampuan kepemimpinan yang adaptif. Sekian dari saya. Banyak salahnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.